warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi habana bi 'abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Ma'a alika al-athhar ma'dini sirrika al-asma fahum sufunun najai himana. Ala sahabatika al-kiram humati dinika asbahu liwalaihi unwana. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجان والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها ونشوانا. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta para hadirin sebangsa dan setanah air. Sejak tahun 2005 UNESCO telah menetapkan Indonesia pada urutan ke-7 negara paling rawan bencana di dunia. Indonesia terletak di antara lempeng Eurasia dan Australia, terletak di antara benua Asia dan Australia, diapit Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, terletak pada lintang yang rendah dengan iklim tropis yang basah. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia dikenal dengan negeri 1000 bencana. Berdasarkan hasil research Universitas Columbia di Amerika Serikat, Indonesia berada pada wilayah area disaster, zona yang akumulasinya menimpa kerusakan bumi. Belum lagi krisis pemanasan global terus meninggi, mencairnya gunung es di Antartika terus terjadi, termasuk bumi pertiwi mengalami hujan api. Demikian penjelasan intergovernmental dalam penelitian krisis iklim dan lingkungan tahun 2020. Hadirin, bumi pertiwi sedang tak baik-baik saja. Kini silih berganti datang duka lara dan nestapa. Negeri ini sedang membutuhkan perhatian kita. Kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Banjir hampir menenggelamkan seluruh kota. Tanah longsor telah menimbun ratusan jiwa. Bahkan saat ini kita sedang ditimpa dengan wabah virus corona yang masih abu-abu kapan berakhirnya. Dan yang lebih menyedihkan lagi hadirin, Januari yang lalu Kalimantan Selatan baru saja diuji dengan musibah banjir bandang yang sudah sejak 50 tahun silam tidak pernah terjadi. 11 dari 13 kabupaten kota menjadi lokasi musibah ini. Ratusan ribu jiwa harus mengungsi, puluhan ribu rumah ikut menjadi saksi. Miliaran rupiah kita merugi. Bahkan puluhan jiwa dikabarkan telah menghadap ilahi Rabbi. Itulah hadirin potret dari bencana yang sedang kita hadapi. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Menumbuhkan Sikap Siaga Bencana Dimulai dari Kita. Dengan landasan Al-Quran, Surah Ar-Rum, ayat 41. Ada supporter.
Allah Allah. Bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu. Liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dewan Hakim yang mulia, dalam ilmu balaghah, termasuk dalam khobari tentang kerusakan bumi, sebagaimana tersirat dalam kalimat zaharal fasad, telah nampak kerusakan. Sedangkan yang dimaksud dengan al-fasad adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Sebagai lawan kata dari as-salah, yang berarti bermanfaat dan berdaya guna. Demikian penafsiran Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mu'jamul Mufradat Al-Fadil Quran halaman 636. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 4 halaman 236 menjelaskan kerusakan tersebut fil barri wal bahr, di darat dan di lautan. Kerusakan di darat berupa gempa bumi, terjadinya tanah longsor, serta pencemaran lingkungan yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Sedangkan kerusakan di lautan berupa rusaknya ekosistem sebagai dampak dari penurunan mutu lingkungan. Kenapa kerusakan tersebut bisa terjadi, hadirin? Jawabannya adalah Bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia. Sebagaimana penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim jilid 6 halaman 320 baris ke-10 dari atas. Maksudnya adalah kerusakan tersebut disebabkan bergelimangnya maksiat manusia, karena serasinya alam tergantung ketaatan manusia. Dalam sebuah hadis dikatakan, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattahimillahu tabaraka wa ta'ala bi syai'in qada laka bi. Rawahu Ahmad. Hadis tersebut mempertegas bahwasanya kitalah yang menjadi penyebab terjadinya setiap musibah, karena kita dilarang untuk menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak baik atas setiap ketetapannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin, mari sama-sama kita perhatikan. Kini darat dan laut dieksploitasi tanpa belas kasihan. Udara kita cemari dengan asap kendaraan, asap pabrik dan asap pembakaran hutan. Ketika ISPA menyerang, kita bilang, di mana kesalahan kami ya Tuhan? Kita yang membabat hutan secara liar, kita yang menambang sungai secara ilegal, ketika banjir bandang, ketika longsor menimbun pemukiman, ketika banyak sanak saudara menjadi korban, kita bilang, ini kemarahan Tuhan.
Na'udzubillah min dzalik. Lalu timbul pertanyaan hadirin. Bagaimanakah solusi Al-Quran dalam menghadapi persoalan seperti ini? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima. Dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Demikian penjelasan Allah dalam ayat tadi tentang cara penanggulangan bencana. Ada dua langkah yang harus kita lakukan dalam mengantisipasi bencana alam. Yang pertama, Dengan tidak merusak alam. sebagaimana penafsiran Imam Ibnu Abbas dalam kitab Tanwirul Mikbas, jilid 1 halaman 168, baris ke-8 dari atas. Dan janganlah kalian merusak bumi dengan kemaksiatan atau mengajak kepada selain Allah. Dengan demikian hadirin, haram hukumnya bagi saya, saudara-saudara dan kita semua untuk melakukan kemaksiatan dan menanam benih-benih dosa yang membuat Allah murka pada kita. Yang kedua, Senantiasa memohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. sebagaimana penjelasan Allah dalam ayat tadi, dan berdoalah kepada Allah